Ada mantan yang hari-hari disibukkan oleh soal ijazah. Ada mantan yang hari-hari kita lihat berbagi faedah. Politik hati nurani, bukan politik mobilisasi, tapi politik partisipasi yang lahir dari niat suci. Politik partisipasi, politik cinta negeri, lahir atas kesadaran diri untuk menjaga ibu pertiwi. Anies meluncurkan sebuah organisasi baru yang diberi nama Aksi Bersama. Dan jembatan yang diresmikan itu adalah proyek pertama dari organisasi baru tersebut. Jika tak mencerahkan, jangan menyalahkan. Jika tak berkarya, jangan mencela. Jika tak berbuat, jangan menghujat. Jadikan dirimu tempat berteduh. Hidup hanya sekali, buatlah berarti. Hidup hanya sesaat, tebarlah banyak manfaat. Jangan mencari lawan, jadikan dirimu tempat berteduh. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman sobat Kicau Jelata. Apa kabar? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan tentu saja harus tetap semangat. Menjadi orang baik itu biasa, menjadi orang biasa itu baik. Tapi menjadikan kebaikan sebagai sebuah kebiasaan itu baru yang terbaik dan yang luar biasa. Hidup hanya sekali, mari bikin berarti. Hidup hanya sesaat, ayo tebar banyak manfaat. Teman-teman, di sekitar jam 4 sore, outdoor membicara rekaman hari ini, dan tadinya cuaca sangat mendung, prediksinya hujan deras, tapi alhamdulillah hujan tidak jadi dan perlahan-lahan langit mulai cerah. Di belakang sana ada suara mesin Gerindra, bukan Gerindra ya, yang cukup tajam bunyinya, mudah-mudahan saja tidak mengganggu percakapan kita sore ini. Teman-teman, Bang Kica ingin berkicau, berceloteh tentang mantan. Ya, mantan. Dan ini bukan mantan sembarang mantan, tapi mantan yang menjadi tokoh publik, pelaku politik di negeri ini. Ada mantan yang, ya setidaknya ini pengamatan di 6 bulan terakhir, yang kelihatan di panggung depan. Ada mantan yang hari-hari disibukkan oleh soal ijazah. Ada mantan yang hari-hari kita lihat berbagi faedah. Ada mantan yang hari-hari masih saja konsolidasi relawan. Tapi ada mantan yang hari-harinya memberi pencerahan. Ada mantan yang masih saja senang selfie-selfie. Tapi ada mantan yang sibuk meningkatkan literasi. Tentu teman-teman tahu siapa mantan yang Bang Kica maksud. Sebelum cerita soal mantan ini Bang Kica teruskan, kita dengarkan dulu sebuah nyanyian tentang politik. Ada 2 jenis politik. Satu adalah politik partisipasi, yang kedua adalah politik mobilisasi. Mari kita dengarkan nyanyian berikut ini, dan gambar hanya sebagai pemanis. Jangan salah ditafsirkan. Ini nih. Politik hati nurani, bukan politik mobilisasi, tapi politik partisipasi yang lahir dari niat suci.
politik partisipasi, politik cinta negeri, lahir atas kesadaran diri untuk menjaga Ibu Pertiwi. Politik mobilisasi, politik para oligarki, tipu sana tipu sini untuk menjaga dominasi. Politik partisipasi, politik partisipasi, politik partisipasi, politik akal budi, satu kata dengan hati, berikan terbaik untuk negeri. Politik mobilisasi, politik imitasi, lain di mulut, lain di hati, penuh gimmick dan janji-janji. Politik partisipasi, politik manusia mandiri, sukarela biaya sendiri, dengan niat benahi negeri. Mobilisasi, politik mobilisasi, politik para oligarki, tipu sana tipu sini untuk menjaga dominasi. Politik partisipasi, politik partisipasi, politik partisipasi, politik akal budi, satu kata dengan hati, berikan terbaik untuk negeri. Politik mobilisasi, politik imitasi, lain di mulut, lain di hati, penuh gimmick dan janji-janji. Politik partisipasi, politik manusia mandiri, sukarela biaya sendiri, dengan niat benahi negeri. Ya, teman-teman, itu tadi sebuah nyanyian yang syairnya Bang Kicau tulis, tetapi iramanya, musiknya diciptakan atau dikreasi atau digenerate oleh artificial intelligence, ya, AI. Bang Kicau tak hendak berceloteh berkicau untuk kicau berikut ini soal kedua mantan yang di intro tadi Bang Kicau sebutkan. Tapi yang Bang Kicau ingin celotehkan adalah soal mantan calon orang nomor 1 yang kebetulan nomor urutnya juga 1 pada pilpres yang baru lalu, yaitu Anies Baswedan, tentang kegiatannya di panggung depan. Dan ini adalah salah satu kegiatannya yang menurut Bang Kicau layak untuk kita simak, layak untuk kita jadikan sebagai bahan renungan, sebagai bahan untuk, ya kalau perlu kita ikut berpartisipasi. Hari Rabu tanggal 14 Mei yang baru lalu, dalam acara peresmian jembatan di Desa Cihanjuang, Pandeglang, Banten, yang Anies beri nama jembatan tersebut adalah Titian Persatuan, Anies meluncurkan sebuah organisasi baru yang diberi nama Aksi Bersama. Dan jembatan yang diresmikan itu adalah proyek pertama dari organisasi baru tersebut. Inti dari organisasi baru ini adalah Anies mencoba mengkonsolidasi kekuatan anak bangsa, tentu saja yang berminat, punya concern, punya kehendak, punya keinginan untuk merubah keadaan
yang fokusnya adalah bagaimana masalah yang ada di pedesaan, terutama jembatan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi barangkali saja belum tersentuh oleh negara atau pemerintah daerah. Esensinya adalah, Bu, kita bisa kok secara bersama membuat aksi. Yang punya finansial, mari sumbang secara finansial sesuai kemampuan masing-masing. Yang punya tenaga, mari ikut bergotong royong. Intinya semua potensi anak bangsa bisa berpartisipasi di gerakan, perkumpulan, atau apapun namanya yang disebut dengan aksi bersama. Dan kenapa jembatan? Kenapa bukan bedah rumah? Kenapa bukan bikin jalan dan segala macam? Barangkali saja ini kan soal pilihan prioritas. Dan kenapa jembatan? Mari kita dengarkan narasi Anies berikut ini. Mengapa membuatnya jembatan? Coba sekalian, jembatan kecil ini adalah pintu gerbang kesejahteraan. Bagi warga di desa ini, ketika jembatan itu tidak berfungsi, maka hasil pertanian tidak bisa dibawa ke pasar. Betul tidak? Betul. Anak mau berangkat sekolah kesulitan sampai ke sekolah. Yang mau berangkat kerja kesulitan untuk bisa sampai tempat kerja dengan cepat. Bahkan kalau ada yang sakit harus dibawa ke puskesmas, harus dibawa ke rumah sakit, mengalami kesulitan. Saya ingat ketika datang ke sini beberapa bulan yang lalu, jumpa dengan seorang anak yang menceritakan tentang ibunya yang wafat karena hamil tua, harus dibawa ke rumah sakit, dan karena jembatannya rusak tidak bisa dibawa, dan akhirnya ibu hamil tua itu wafat, meninggal. Insya Allah meninggal dalam keadaan syahid. Amin. Ya teman-teman, tentu teman-teman ingin tahu bagaimana sebenarnya sebelum jembatan di desa Cianjuang tersebut dibuat keadaannya, dan bagaimana setelahnya. Nih, saksikan video berikut ini. Jika tak mencerahkan, jangan menyalahkan. Jika tak berkarya, jangan mencela. Jika tak berbuat, jangan menghujat. Jadikan dirimu tempat berteduh. Hidup hanya sekali, buatlah berarti. Hidup hanya sesaat, tebarlah banyak manfaat. Jangan mencari lawan, jadikan dirimu tempat berteduh. Dengan demikian cerita pendek soal mantan, dan kebetulan mantannya adalah Anies Baswedan, yang menurut Bang Kica hari-harinya tidak kekurangan pekerjaan. Kadang dia memberi pencerahan di sekolah-sekolah, di kampus, di kelompok-kelompok komunitas. Terkadang dia mengisi talkshow yang sekali lagi sifatnya adalah meningkatkan literasi, baik di kalangan anak muda, masyarakat sipil, emak-emak. Semua ini yang mengundang jika ada waktu pasti dipenuhi oleh Anies Baswedan. Dan yang menarik adalah Anies selalu mengatakan jangan pernah melihat jabatan sebagai sesuatu yang akan atau yang hanya bisa akan merubah keadaan. Tidak, lihatlah peran. Di posisi manapun, peran adalah soal pilihan. Dan tampaknya itulah yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Mudah-mudahan
apa yang Anies lakukan bisa menjadi tauladan bagi kita semua. Sekali lagi bukan soal jabatan, tetapi soal peran. Salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cerita tentang mantan.